Gaza kembali membara. Ribuan tentara Israel terkubur dalam jebakan maut, 3.333 nyawa melayang, dan bumi Gaza kembali menjadi saksi keteguhan para pejuang Islam. Di balik asap, darah, dan takbir, lahirlah sebuah kisah perjuangan yang menggetarkan hati. Apakah dunia akan tetap diam menyaksikan kebiadaban ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku sekalian. Hari ini kita akan menyingkap sebuah kisah nyata perjuangan rakyat Palestina, tentang darah yang tumpah, doa yang terpanjat, dan keberanian yang membuat langit Gaza bergemuruh. Jika hatimu tergerak dengan kisah ini, jangan hanya berhenti pada rasa haru. Sebarkan kisah ini agar dunia tahu kebenarannya. Tinggalkan doa untuk saudara-saudara kita di Gaza. Tunjukkan solidaritasmu dengan memberi komentar, Palestina tidak pernah sendiri. Mari kita mulai saja kisahnya. Langit Gaza kembali bergetar oleh suara dentuman yang mengguncang bumi. Seolah tak pernah ada jeda. Ledakan demi ledakan datang silih berganti, meninggalkan jejak asap hitam yang menutupi langit sore. Belum juga debu dari reruntuhan mengendap, Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, muncul di layar televisi internasional dengan wajah penuh kesombongan. Dalam pernyataan yang disiarkan secara global, ia menyatakan ambisinya untuk membentuk Israel Raya dan menguasai Gaza secara penuh. Kata-katanya bagai api yang menyulut kemarahan, bukan hanya bagi warga Palestina, tetapi juga bagi umat Islam di seluruh dunia. Gaza bukan lagi milik Palestina. Kami akan mengambil alih dan membersihkan tanah itu dari Hamas, ucap Netanyahu dengan nada penuh arogansi. Di kamp-kamp pengungsian, suara televisi yang menyiarkan berita itu membuat dada para orang tua terasa sesak. Seorang ibu tua menutup wajahnya dengan kerudung lusuhnya sambil berbisik pelan, "Ya Allah, sampai kapan mereka akan menindas kami? Apakah darah anak-anak kami masih kurang bagi mereka?" Blokade makanan yang semakin diperketat menambah penderitaan rakyat Gaza. Truk-truk bantuan yang mencoba masuk selalu dihadang di perbatasan, membuat warga harus bertahan hidup dengan roti kering, sedikit air, dan dedaunan. Anak-anak mulai tampak kurus, mata mereka sayu, dan tangis mereka menjadi musik duka yang terus mengalun di sepanjang malam. Di sebuah rumah sederhana yang dindingnya sudah penuh retakan akibat ledakan sebelumnya, seorang ayah bernama Aiman duduk bersama anak kecilnya, Aisyah, yang baru berusia 7 tahun. Aisyah menatap wajah ayahnya dengan polos, matanya memancarkan keinginan sederhana yang tak sanggup dipenuhi di tengah blokade. "Ayah, aku lapar," katanya lirih, memegangi perutnya yang kosong. Aiman terdiam. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia memeluk anaknya erat-erat, mencoba menenangkan dengan doa. "Sabar, Nak. Allah bersama kita. Esok insya Allah akan ada rezeki. Jangan takut, karena ayahmu dan semua pejuang di Gaza sedang berjuang agar engkau bisa hidup merdeka." Malam itu, di luar rumah Aiman, suara takbir menggema dari pengeras suara masjid yang masih berdiri meski sebagian atapnya runtuh. Seruan itu bukan hanya panggilan solat, tapi juga panggilan perlawanan. Gaza tahu, mereka tidak boleh diam. Di sebuah terowongan rahasia yang dipenuhi aroma tanah lembab, para pejuang dari Hamas, Brigade Al-Qassam, dan Al-Quds berkumpul. Wajah mereka lelah, tapi mata mereka menyala dengan semangat jihad. Seorang komandan, Salem Amer, berdiri di tengah lingkaran. "Saudara-saudaraku," katanya dengan suara berat, "Netanyahu telah menantang kita terang-terangan. Mereka ingin melenyapkan kita, menghapus nama Palestina dari bumi. Tapi selama darah ini masih mengalir, selama lidah kita masih mampu mengucapkan kalimat tauhid, mereka tidak akan pernah berhasil." "Takbir!" seru seorang pejuang. "Allahu Akbar!" Gema suara mereka memenuhi terowongan itu, seolah menggetarkan dinding-dinding tanah yang rapuh. Para pejuang itu bukanlah pasukan dengan senjata canggih atau perlengkapan modern. Mereka hanya memiliki apa yang bisa mereka rakit sendiri. Roket buatan sederhana, ranjau hasil kerja tangan, dan drone kecil hasil kreasi anak muda Gaza yang belajar teknologi di tengah puing-puing. Namun semangat mereka jauh lebih kuat daripada senjata apapun. Di sudut terowongan, seorang pejuang muda bernama Yasin menatap foto keluarganya. Ia berusia 19 tahun, baru saja lulus sekolah, namun kini sudah harus memikul senjata. Seorang rekannya menepuk pundaknya. "Engkau masih muda, Yasin. Kau bisa saja lari, sembunyi, atau meninggalkan Gaza. Tapi kau tetap di sini. Kenapa?
Tanya rekannya. Yasin tersenyum pahit. Karena Gaza adalah ibuku. Aku tidak bisa membiarkan ibuku diperkosa oleh Zionis. Jika aku mati syahid. Jika aku hidup, aku ingin melihat anak-anak Gaza tertawa bebas, tanpa bom di atas kepala mereka. Dialog itu membuat suasana hening. Banyak mata yang berkaca-kaca. Para pejuang tahu, mereka sedang menyiapkan diri untuk sebuah perjuangan besar yang mungkin akan merenggut nyawa mereka. Namun mereka tidak gentar. Di luar sana, keluarga-keluarga Palestina berdoa di kegelapan malam. Suara ibu-ibu yang mengangkat tangan ke langit terdengar lirih, penuh harap. Ya Allah, lindungi anak-anak kami. Berikan kekuatan kepada para pejuang kami. Jangan biarkan kami hancur di tangan musuhmu. Namun, di balik doa-doa itu, rasa takut juga hadir. Seorang anak kecil bertanya pada ibunya di tenda pengungsian, "Ibu, apakah besok kita masih bisa melihat matahari?" Ibunya menatap anak itu lama. Air mata jatuh di pipinya. Namun ia memaksa tersenyum. "Insya Allah, Nak, jika bukan di dunia, maka di surga kita akan melihat matahari yang lebih indah." Kata-kata itu membuat hati siapapun yang mendengarnya hancur. Gaza bukan hanya sedang berjuang untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk mempertahankan iman dan harga diri. Malam semakin larut. Pesawat tempur Israel kembali melintas. Suara bisingnya membuat bumi berguncang. Ledakan lain terjadi, menambah jumlah korban yang tak berdosa. Namun di tengah semua itu, suara adzan subuh tetap berkumandang. Gaza tidak pernah menyerah. Keesokan harinya, kabar tentang blokade makanan yang semakin ketat menyebar luas. Rakyat Gaza semakin marah. Netanyahu mungkin mengira dengan kelaparan rakyat akan tunduk. Tetapi ia lupa bahwa rakyat yang kelaparan bisa berubah menjadi api perlawanan yang tak bisa dipadamkan. Seorang pemuda di Gaza berkata dengan lantang di depan kerumunan, "Mereka ingin kita mati perlahan. Tapi kita tidak akan membiarkan itu terjadi. Jika harus mati, lebih baik kita mati dengan senjata di tangan, bukan dengan perut kosong." Kerumunan menjawab dengan takbir keras. Allahu Akbar. Hari itu menjadi saksi lahirnya sumpah baru di Gaza. Sumpah yang lahir dari penderitaan, dari air mata, dan dari doa-doa yang menembus langit. Sumpah bahwa Gaza akan tetap berdiri meski seluruh dunia berpaling. Bara sudah dinyalakan. Gaza siap membakar siapa saja yang mencoba menginjak-injak kehormatannya. Pagi itu Gaza masih diselimuti asap hitam yang membubung dari reruntuhan. Bau mesiu bercampur debu memenuhi udara. Namun di bawah tanah, di terowongan-terowongan yang membentang bagaikan nadi rahasia Gaza, kehidupan lain tengah berlangsung. Para pejuang Palestina berkumpul di sana. Hamas, Brigade Al-Qassam, Brigade Al-Quds, hingga utusan dari Houthi Yaman yang berhasil menyusup dengan cara penuh risiko. Mereka duduk bersila di lantai tanah, wajah-wajah mereka dipenuhi tekad, meski tubuh mereka dibalut lelah. Suasana hening. Hanya suara napas berat yang terdengar di ruangan sempit itu. Seorang ulama tua, berjanggut putih, berdiri di hadapan mereka sambil memegang mushaf kecil yang sudah lusuh. Dengan suara bergetar, ia membacakan ayat. "Perangilah mereka hingga tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya milik Allah semata." Quran Surah Al-Anfal 39. Air mata banyak pejuang menetes saat mendengarnya. Mereka tahu, perjuangan ini bukan sekadar mempertahankan tanah, melainkan juga menjaga kehormatan agama dan martabat umat. Salem Amer, Komandan Al-Qassam, maju ke depan. Ia menatap semua wajah yang hadir, lalu berkata dengan suara lantang, "Saudaraku, hari ini kita bersatu bukan karena nama brigade atau bendera kelompok kita, tapi karena kita punya satu tujuan, membela Gaza, membela Al-Aqsa, membela umat. Zionis ingin menghapus kita dari peta, tapi kita akan tunjukkan bahwa Gaza bukanlah tanah kosong, melainkan tanah para pemberani." "Takbir!" teriak seorang pejuang dari sudut. "Allahu Akbar!" jawab serentak memenuhi terowongan, bergema bagai gemuruh dari perut bumi. Seorang pejuang muda, Musa, berdiri dengan wajah penuh api semangat. "Aku kehilangan ibu dan adikku semalam dalam serangan udara. Rumahku rata dengan tanah. Mereka pikir aku akan lemah? Tidak. Demi Allah, darah keluargaku akan menjadi bahan bakar untuk membakar tank-tank mereka." Tangis tertahan terdengar. Rekannya menepuk bahunya sambil berkata, "Bersabarlah, Musa.
Insya Allah keluargamu sudah di surga. Dan kau akan bertemu mereka sebagai syuhada. Di sudut lain, seorang utusan Houthi, Ali Al-Hamidi, mengangkat tangannya. Suaranya berat, penuh ketegasan. Wahai saudara kami di Gaza, ketahuilah bahwa Yaman bersama kalian. Kami mungkin jauh, tapi doa dan rudal kami akan selalu mencari jalan menuju musuh kita yang sama. Kalian tidak sendirian. Hari ini kita bersumpah, darah kita adalah darah kalian, dan kemenangan kalian adalah kemenangan kami juga. Sorak takbir kembali menggema. Wajah-wajah yang tadinya letih kini kembali menyala oleh semangat jihad. Malam itu, sebelum mereka bergerak ke medan perang, semua pejuang melaksanakan sholat berjamaah. Imam yang memimpin sholat menitikkan air mata ketika membaca doa kunut nazilah. Suaranya bergetar. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang tertindas. Kokohkan kaki mereka, kuatkan iman mereka, hujamkan rasa takut di hati musuh-musuhmu. Tangisan lirih terdengar di barisan. Para pejuang sujud lama, seakan menyerahkan seluruh jiwa mereka kepada Allah. Usai sholat, Salem Amer kembali berdiri. Dengan suara tegas, ia berkata, mulai malam ini, kita adalah satu tubuh, satu jiwa, satu barisan. Kita tidak lagi mengenal kata mundur. Kita akan melawan sampai titik darah penghabisan. Dan di sini, aku ingin kita semua mengucapkan sumpah yang sama, sumpah perlawanan. Semua pejuang berdiri. Dengan tangan kanan di dada, mereka berseru bersama-sama. Demi Allah yang Maha Tinggi, kami bersumpah tidak akan menyerah kepada Zionis. Kami bersumpah untuk mempertahankan Gaza sampai titik darah terakhir. Jika kami gugur, maka kami gugur sebagai syuhada. Jika kami menang, kemenangan ini milik seluruh umat Islam. Air mata bercampur dengan senyum di wajah-wajah mereka. Ada yang muda belia, baru berusia belasan tahun. Ada yang sudah tua renta, rambutnya penuh uban. Namun semua menyatu dalam sumpah yang sama, jihad fisabilillah. Setelah itu, diskusi strategi dimulai. Mereka membentangkan peta lusuh Gaza, penuh tanda-tanda rahasia. Kita tahu, Israel akan melancarkan operasi darat besar-besaran. Mereka merasa kuat dengan tank Merkava dan pasukan elitnya. Tapi kita akan buktikan, Gaza bukan tanah kosong. Gaza adalah ladang ranjau bagi mereka, ujar seorang perencana taktik. Pejuang lain menambahkan, kita tidak punya senjata canggih. Tapi kita punya otak, kita punya iman, dan kita punya tanah yang mengenal setiap langkah kaki kita. Mereka akan kita pancing masuk ke perangkap. Dan sekali masuk, mereka tidak akan pernah keluar hidup-hidup. Semua mengangguk, tatapan mata mereka penuh keyakinan namun, di balik semangat itu, tersimpan rasa haru. Yasin, pemuda yang kemarin berbicara tentang ibunya, mendekati sahabatnya, Ahmad. Dengan suara lirih ia berkata, Ahmad, jika aku gugur, tolong sampaikan pada ibuku bahwa aku gugur dengan tersenyum. Katakan padanya bahwa aku sudah melihat surga yang dijanjikan. Ahmad memeluk Yasin erat-erat. Jangan bicara begitu, saudaraku. Kita akan pulang bersama membawa kemenangan. Tapi jika Allah menuliskan syahid untukmu, aku akan menjadi saksi bahwa engkau gugur di jalannya. Dialog itu membuat banyak pejuang di sekitar mereka menunduk haru. Mereka sadar, setiap pertemuan bisa saja menjadi yang terakhir. Tapi tidak ada ketakutan. Justru yang ada adalah ketenangan. Karena mereka percaya kematian di jalan Allah adalah kemenangan sejati. Menjelang fajar, sumpah perlawanan itu semakin menguat. Di atas tanah, rakyat Gaza menyiapkan doa dan dukungan. Di bawah tanah, para pejuang menyiapkan senjata, ranjau, dan taktik. Dan di langit Gaza, suara burung yang masih berani terbang menjadi saksi bahwa sebuah badai besar sedang dipersiapkan. Hari itu, sumpah perlawanan bukan sekadar janji, melainkan api yang akan membakar seluruh tubuh pasukan Zionis. Gaza mungkin kecil, tetapi iman yang mereka miliki jauh lebih besar dari semua rudal dan tank yang diarahkan kepada mereka. Langit Gaza yang kelabu pagi itu tiba-tiba bergetar oleh suara raungan mesin perang. Puluhan tank Merkava Israel bergerak perlahan namun pasti, diikuti deretan kendaraan lapis baja dan pasukan infanteri yang jumlahnya ribuan. Dari kejauhan, suara sepatu tentara Zionis menghentak jalan-jalan sempit Gaza, menimbulkan dentuman berat yang membuat bumi seolah bergetar.
Mereka datang dengan keyakinan penuh bahwa operasi darat kali ini akan menjadi akhir bagi Gaza, akhir bagi Hamas, dan akhir bagi perlawanan Palestina. Namun, mereka salah besar di balik reruntuhan bangunan, di terowongan yang tak kasat mata, para pejuang Palestina sudah menunggu. Malam sebelumnya, mereka berdoa panjang, memeluk senjata sederhana mereka sambil meneteskan air mata. Hari ini, doa itu berubah menjadi aksi nyata. Salem Amer, Komandan Brigade Al-Qassam, berdiri di balik sebuah tembok retak yang menghadap ke jalan utama. Dengan teropong kecil yang ia pegang, ia melihat barisan Merkava mendekat. Wajahnya tegang, namun matanya bersinar dengan semangat jihad. Ia menoleh ke pasukannya, yang berjongkok dengan RPG di tangan, beberapa lagi bersiap dengan drone kecil buatan lokal, dan sisanya memegang detonator ranjau darah. Ingat, jangan ada yang menembak sebelum aku memberi isyarat, bisiknya dengan suara dalam. Kita akan biarkan mereka masuk lebih jauh, lalu kita hantam serentak. Hari ini Gaza akan menunjukkan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Seorang pejuang muda, Musa, menggenggam erat roket kecil yang ia rakit sendiri. Tangannya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena rasa rindu akan keluarganya yang gugur. Ia berbisik pada rekannya, Yasin, hari ini aku akan membalas darah ibuku. Aku tidak akan mati sia-sia. Yasin menepuk bahunya dengan senyum penuh keyakinan. Jika kita gugur, Musa, kita tidak kalah. Kita hanya pulang lebih dulu. Ingat, surga menanti para syuhada. Mata Musa berkaca-kaca, lalu ia mengangguk. Allahu Akbar. Barisan tank Zionis semakin dekat. Debu yang mereka timbulkan menutupi jalanan, menutupi cahaya mentari. Mereka percaya Gaza sudah terkepung rapat. Dari pengeras suara tank, terdengar perintah dalam bahasa Ibrani yang penuh kesombongan. Namun beberapa meter di depan mereka, sebuah kabel kecil terhubung pada puluhan ranjau buatan tangan. Pejuang Palestina yang mengatur jebakan itu sudah siap dengan pemicunya. Ia menunggu perintah Salem Amer. Ketika tank pertama mencapai titik yang ditandai, Salem Amer mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Semua pejuang Palestina menahan napas. Allahu Akbar, seru Salem Amer lantang. Ledakan dahsyat terjadi serentak. Tanah bergetar, api menyembur dari bawah tanah, dan tank Merkava pertama meledak bagai kaleng kosong yang diremas. Puluhan tentara Israel terlempar ke udara, tubuh mereka hancur berkeping-keping. Suara jeritan terdengar bercampur dengan deru mesin yang terbakar. Serang! Teriak Salem Amer. Roket-roket sederhana diluncurkan dari berbagai arah, menghantam tank-tank lain yang terjebak dalam kebingungan. Drone kecil buatan Gaza menjatuhkan granat rakitan tepat di atas kerumunan tentara Zionis. RPG melesat dengan suara menggelegar, menghantam lapis baja musuh. Tiba-tiba, jalan sempit Gaza berubah menjadi neraka bagi pasukan Israel. Tentara Zionis panik. Mereka berteriak melalui radio, meminta bantuan udara. Namun langit Gaza dipenuhi asap tebal, membuat jet-jet tempur sulit melihat target. Sementara itu, pejuang Palestina terus menyerang dengan taktik gerilya yang terkoordinasi. Di tengah kekacauan itu, Yasin merunduk di balik reruntuhan, menembakkan peluru ke arah pasukan yang mencoba melarikan diri. Jangan biarkan mereka keluar. Gaza adalah kuburan mereka. Seorang pejuang tua, Ibrahim, sambil menembakkan senapannya, berteriak dengan suara lantang, "Wahai anak-anakku, jangan takut. Ingat janji Allah, satu orang mukmin bisa melawan 10 kafir. Allahu Akbar." Takbir menggema di setiap sudut. Sementara itu, di pusat kota, warga Gaza yang mendengar suara ledakan keluar dari rumah-rumah mereka yang setengah runtuh. Mereka melihat asap hitam mengepul dari arah pertempuran. Anak-anak kecil berlari sambil bersorak, "Pejuang kita menang! Allah bersama kita!" Namun di balik sorak itu, ada juga air mata. Para ibu memeluk anak-anak mereka erat, khawatir bahwa suami atau putra mereka yang ikut bertempur tak akan kembali. Seorang ibu berdoa sambil menatap langit, "Ya Allah, lindungi putraku. Jika engkau menuliskan syahid untuknya, terimalah ia dengan penuh kemuliaan." Pertempuran berlangsung berjam-jam. Setiap kali pasukan Israel mencoba maju, ranjau-ranjau lain meledak. Setiap kali mereka mundur, pejuang Palestina menghantam dari belakang. Seolah-olah Gaza sudah menelan mereka bulat-bulat.
Seorang tentara Israel yang terluka berteriak histeris, "Ini bukan perang, ini neraka." Namun tidak ada jalan keluar. Gaza sudah menutup semua pintu. Menjelang sore, korban dari pihak Zionis semakin banyak. Tank-tank Merkava yang mereka banggakan hancur menjadi besi tua berasap. Mayat tentara mereka berserakan di jalanan, sebagian tubuhnya tak bisa dikenali. Radio militer Israel dipenuhi teriakan putus asa. Namun, bagi pejuang Palestina, setiap dentuman ledakan adalah tanda bahwa Allah menjawab doa mereka. Salem Amer, dengan wajah penuh debu, berdiri di tengah reruntuhan sambil mengangkat senjatanya tinggi-tinggi. "Saudara-saudaraku, inilah awal dari kemenangan. Gaza bukan tanah lemah. Gaza adalah tanah syuhada." Mereka datang dengan kesombongan, dan lihatlah bagaimana Allah merendahkan mereka. Para pejuang bersorak, "Allahu Akbar." Malam menjelang, namun api pertempuran belum padam. Gaza masih bergetar. Namun kali ini bukan hanya karena serangan musuh, melainkan karena kebangkitan perlawanan yang mengguncang dunia. Hari itu menjadi bukti, meski bersenjata sederhana, meski kelaparan, meski dunia membisu, Gaza tetap berdiri. Dan serangan balik hari itu bukan sekadar perlawanan, melainkan sebuah pesan, bahwa Zionis tidak akan pernah tenang di tanah yang bukan milik mereka. Langit Gaza hari itu tampak muram, seolah ikut berduka atas darah yang sudah terlalu banyak tertumpah. Asap hitam dari ledakan malam sebelumnya masih bergelayut di udara, menutup sebagian sinar matahari pagi. Bau mesiu menusuk hidung, bercampur dengan aroma tanah yang baru saja terusik. Jalanan Gaza penuh dengan reruntuhan bangunan, sementara anak-anak kecil berlari membawa sepotong roti kering yang mereka dapat dari dapur umum. Di balik kepedihan itu, semangat perlawanan tak pernah padam. Justru dari penderitaan itulah lahir keberanian yang lebih besar. Saudaraku, malam ini kita akan mengirimkan pesan kepada mereka. Gaza bukan tanah yang bisa dijual belikan, bukan pula hadiah untuk mereka rampas. Ini tanah kita, tanah yang diberkahi Allah, dan siapa saja yang ingin merampasnya akan tenggelam dalam neraka di bumi ini, ucap Anwar Houri, salah seorang komandan lapangan Brigade Al-Qassam. Suaranya berat, penuh wibawa, sementara para pemuda bersenjata di sekelilingnya menundukkan kepala, mendengarkan dengan penuh takzim. "Demi Allah, kami siap, Anwar Houri," jawab seorang pemuda dengan sorot mata membara. Tangannya menggenggam erat senapan AK-47 yang sudah usang. Namun keberanian yang ia miliki membuat senjata itu seakan lebih berharga dari seluruh tank Merkava milik Zionis. Malam itu, para pejuang bergerak dalam senyap. Mereka memasang ranjau darat di jalur yang sudah dipetakan dengan cermat, menunggu saat pasukan Israel melakukan operasi darat. Tanah yang digali dengan cepat kembali ditutup, seolah tak ada apa-apa. Bahkan beberapa warga sipil ikut membantu, dengan risiko nyawa mereka melayang jika ketahuan. Bagi mereka, membantu perlawanan berarti ikut menjaga kehormatan Gaza. "Jangan takut, Nak," bisik seorang ibu kepada putranya yang ikut membawa peralatan untuk menggali. "Apa yang kau lakukan hari ini adalah untuk masa depan adikmu, agar ia tidak hidup di bawah penjajahan." Sang anak hanya mengangguk, air matanya jatuh, tapi ia tetap menggenggam cangkul dengan kuat. Ketika fajar menyingsing, suara deru kendaraan lapis baja terdengar dari kejauhan. Tank Merkava bergerak beriringan, diikuti oleh konvoi truk pasukan. Para tentara Zionis tampak percaya diri, mereka yakin keunggulan teknologi militer akan membuat Gaza bertekuk lutut. Dari atas drone pengintai, mereka melihat tanah Gaza yang porak-poranda, namun mereka tidak tahu bahwa tanah itu sudah dipenuhi perangkap maut. Target sudah jelas. "Kita sapu bersih semua sisa-sisa militan," teriak seorang komandan Israel di dalam kendaraannya, penuh arogansi. Ia tidak tahu bahwa setiap meter tanah yang mereka injak sedang bergetar menunggu ledakan. Beberapa ratus meter di depan, para pejuang Palestina sudah bersiap di titik pengamatan. Mereka menggenggam detonator sederhana, mata mereka tidak berkedip sedikit pun. Hening, hanya suara jantung yang berdetak kencang. "Bismillah," bisik Anwar Houri. Saat tank pertama melaju ke jalur ranjau, ia menekan tombol. Ledakan dahsyat memecah udara. Tanah berguncang keras, tank Merkava pertama terangkat ke udara sebelum akhirnya terbelah dua. Api menjalar cepat, membakar isi kendaraan. Jeritan tentara Israel terdengar dari dalam, namun tak ada yang bisa menyelamatkan mereka. "Takbir!" teriak para pejuang serentak. "Allahu Akbar!"
Ledakan kedua menyusul, menghantam kendaraan lapis baja di barisan belakang. Seketika jalur operasi Israel berubah menjadi neraka. Puluhan ranjau meledak beruntun, seolah bumi Gaza menolak langkah pasukan penjajah. Debu, api, dan potongan besi beterbangan di udara. Pasukan Israel panik. Mereka berhamburan keluar dari kendaraan, tapi malah terjebak dalam hujan peluru dari sayap kiri dan kanan. Para pejuang Palestina sudah menunggu di posisi strategis. Dengan persenjataan sederhana, mereka menghantam pasukan Zionis tanpa ampun. "Komandan, kami terkepung. Kami butuh bala bantuan." Suara seorang tentara Israel terdengar panik di radio komunikasi. Namun jaringan mereka kacau, sebagian alat komunikasi rusak karena efek ledakan elektromagnetik sederhana yang dipasang oleh pejuang Hamas. Dari balik reruntuhan bangunan, seorang pemuda Palestina menembakkan RPG langsung ke arah tank yang masih berusaha bergerak. Ledakan itu membuat logam tebal Merkava pun tak berdaya. Pemuda itu tersenyum tipis sambil berucap, "Ya Allah, terimalah amal kecilku ini." Di sisi lain, suasana rumah-rumah warga penuh doa. Para ibu menengadahkan tangan mereka ke langit, memohon keselamatan bagi anak-anak mereka yang sedang berjuang di garis depan. Seorang nenek tua berulang kali menggumamkan doa Nabi Musa ketika berhadapan dengan Fir'aun, sementara air matanya jatuh membasahi sajadah. Serangan itu berlangsung berjam-jam. Pasukan Israel yang datang dengan penuh kesombongan justru kehilangan ribuan tentaranya. Tubuh mereka bergelimpangan di tanah Gaza, sebagian hancur tak berbentuk akibat ledakan ranjau. Darah mereka membasahi tanah yang mereka coba rampas, menjadi saksi bisu betapa Allah menolong kaum yang terzalimi. Menjelang senja, ketika asap sudah mulai reda, Anwar Houri berdiri di atas puing-puing tank Merkava yang terbakar. Sorot matanya tegas, tangannya terangkat ke langit. Hari ini, Gaza kembali membuktikan bahwa penjajah tak akan pernah menang. Lihatlah, mereka datang dengan sombong, tapi pulang dengan kehinaan. Allah bersama kita, wahai saudaraku, serunya dengan suara lantang. Para pejuang bersorak, namun hati mereka tetap penuh haru. Mereka sadar kemenangan ini bukan hanya hasil strategi, tetapi juga buah doa dari seluruh rakyat Gaza yang sabar menanggung derita. Namun, kemenangan itu tidak berarti penderitaan berhenti. Di saat para pejuang merayakan keberhasilan, sirene serangan udara kembali meraung. Pesawat tempur Israel mencoba membalas dendam dengan menjatuhkan bom ke area sekitar. Ledakan baru menghancurkan rumah-rumah warga yang tak bersalah. Jeritan anak-anak kembali terdengar, membuat suasana semakin pilu. "Ya Allah, jangan biarkan kami sendirian." Doa seorang ayah sambil memeluk jasad anaknya yang tak bernyawa, terkena serpihan bom. Babak baru peperangan Gaza semakin mencekam. Darah, api, dan air mata bercampur menjadi satu. Namun di balik itu semua, tekad rakyat Palestina tak pernah goyah. Mereka lebih rela mati dengan mulia di tanah sendiri daripada hidup hina di bawah penjajahan. Langit Gaza tampak kelam. Namun bagi para pejuang Palestina, kegelapan malam justru menjadi sahabat. Di balik reruntuhan gedung yang hancur, mereka merapatkan barisan dengan penuh khusyuk. Senjata sederhana mereka genggam erat, sementara sebagian yang lain sibuk menanam ranjau darat di jalur yang diperkirakan akan dilalui pasukan Israel. Malam itu, suasana hening hanya dipenuhi suara bisikan doa. "Ya Allah, jadikan bumi ini sebagai saksi perjuangan kami. Jadikan langkah-langkah kami sebagai jalan menuju syahid," lirih Anwar Houri, Komandan Lapangan Brigade Al-Qassam, seraya mengangkat kedua tangannya. Para pejuang mengangguk penuh harap, mata mereka berkaca-kaca. Mereka sadar, apa yang mereka lakukan bukan sekadar taktik militer, melainkan ibadah. Di dada mereka hanya ada dua pilihan, kemenangan atau syahid. Menjelang fajar, kabar bergerak cepat. Pasukan Israel bersiap masuk dalam jumlah besar. Ratusan tank Merkava dan ribuan prajurit bergerak dengan keyakinan penuh akan melumat Gaza. Dari udara, drone pengintai Zionis beterbangan, namun tak menyadari jebakan besar telah dipersiapkan. Jalur yang mereka pilih adalah jalur yang telah ditanami ranjau, dirancang sedemikian rupa agar tank-tank baja itu tidak dapat berputar kembali. "Biarkan mereka masuk lebih dalam," ujar Anwar Houri sambil menatap layar komunikasi yang memperlihatkan pergerakan musuh. "Ketika waktunya tiba, bumi akan mengguncang mereka." Para pejuang muda menahan napas, tangan mereka sudah siap di pemicu detonator. Ketika matahari mulai terbit,
suara gemuruh kendaraan lapis baja mulai terdengar. Tank Merkava bergemuruh seperti raksasa besi, diikuti pasukan infanteri yang berjalan dengan penuh kesombongan. Mereka yakin, Gaza hanyalah sekeping tanah yang tak berdaya. Namun, di balik diamnya kota yang hancur, ribuan mata para pejuang mengintai. Tiba-tiba, ledakan pertama mengguncang bumi. Sebuah tank Merkava terangkat dari tanah, terbalik, lalu meledak menjadi bola api. Teriakan prajurit Israel menggema. Tak berselang lama, detonasi beruntun menghantam jalur sempit itu. Puluhan tank hancur, ratusan prajurit terpental, tubuh mereka tergeletak tanpa nyawa. Allahu Akbar! Teriak para pejuang Palestina serentak dari segala penjuru, suara yang menggetarkan langit Gaza. Ledakan demi ledakan terus membungkam arogansi pasukan Zionis. Mereka terjebak di dalam ladang syuhada yang telah disiapkan berhari-hari. Jalur sempit itu berubah menjadi neraka bagi mereka. Asap hitam membumbung tinggi, sementara para pejuang menembakkan roket, peluru, dan mortir dari berbagai arah. Di tengah kekacauan, seorang pemuda bernama Hamzah, anggota Brigade Al-Quds, berlari membawa RPG di bahunya. Dengan wajah penuh debu dan peluh, ia menatap tank Merkava yang masih bergerak. Bismillah, gumamnya, lalu melepaskan tembakan. Roket itu meluncur tepat menghantam sisi tank, meledakkannya seketika. Hamzah tersenyum lega, meski peluru musuh berdesing di sekelilingnya. Hamzah, mundur, teriak rekannya. Namun takdir berkata lain. Sebuah peluru sniper menembus dadanya. Hamzah terjatuh, bibirnya masih tersenyum sambil berucap lirih. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Para pejuang segera menyeret tubuhnya. Namun nyawanya sudah berpulang. Tangis tak bisa dibendung. Tetapi mereka tahu Hamzah telah meraih syahid yang ia cita-citakan. Jumlah korban di pihak Israel terus membengkak. 1.000, 2.000, hingga akhirnya 3.333 prajurit tercatat tumbang dalam pertempuran itu. Mereka tak pernah menyangka Gaza yang mereka anggap rapuh mampu melancarkan serangan sehebat ini. Tubuh-tubuh tentara Zionis bergelimpangan, tank-tank Merkava terbakar, dan kendaraan lapis baja mereka menjadi rongsokan. Sementara itu, doa-doa dari para ibu di Gaza terus mengalir. Di balik dapur sempit mereka, sambil memasak roti tipis untuk anak-anak yang kelaparan, mereka berdoa agar Allah menjaga para pejuang. Ya Allah, Engkau yang Maha Perkasa, lindungi anak-anak kami di medan perang. Jadikan darah mereka sebagai cahaya kemenangan, lirih seorang ibu sambil meneteskan air mata. Kekalahan besar itu membuat Israel terhina di mata dunia. Media internasional mulai menyoroti bagaimana pasukan yang disebut terkuat di Timur Tengah bisa dijebak dan dihancurkan oleh pejuang dengan persenjataan sederhana. Dunia melihat bukti nyata bahwa kekuatan iman mengalahkan kesombongan teknologi. Namun bagi para pejuang Palestina, kemenangan itu hanyalah awal. Anwar Houri berdiri di tengah reruntuhan bangunan sambil memandangi langit malam yang dipenuhi bintang. Saudaraku, ujarnya kepada para pejuang yang berkumpul, hari ini kita menang, tapi jangan pernah lalai. Zionis tidak akan berhenti. Perjuangan kita masih panjang, dan darah para syuhada harus menjadi penerang jalan kita. Semua menundukkan kepala, air mata mereka jatuh. Di dada mereka bergelora semangat untuk terus berjuang, meski dunia mencoba membungkam. Hari itu, Gaza tidak hanya membara karena ledakan, tetapi juga oleh api semangat jihad dan keyakinan bahwa Allah selalu bersama mereka. Dan di antara reruntuhan, azan subuh berkumandang, mengingatkan bahwa kemenangan sejati bukan di dunia, tetapi di sisi Allah. Malam itu, Gaza tidur dalam luka, namun juga dalam kebanggaan. Suasana Gaza di malam itu terasa berbeda. Setelah bentrokan besar yang menelan ribuan korban di pihak Israel, langit Gaza justru dipenuhi cahaya merah dari ledakan dan api yang masih berkobar di puing-puing reruntuhan. Namun di balik kengerian itu, ada secercah keyakinan yang menguatkan hati para pejuang Palestina. Mereka tidak sendiri. Meskipun Israel melancarkan serangan udara balasan secara brutal, meskipun suara drone terus berdengung di atas kepala, para mujahidin Palestina tetap berdiri tegak dengan dada yang penuh iman dan mata yang menatap tajam ke arah musuh. Di sebuah terowongan bawah tanah yang menjadi pusat komando darurat, Anwar Houri, salah seorang komandan lapangan Brigade Al-Qassam, mengumpulkan anak buahnya. Suaranya tegas namun bergetar oleh rasa haru. Saudara-saudaraku, malam ini kita mungkin kehilangan banyak keluarga,
Mungkin rumah kita hancur, anak-anak kita menangis, tapi ingatlah satu hal. Katanya sambil menatap satu persatu wajah para pejuang yang penuh debu dan luka. Kita tidak sedang berperang demi tanah semata. Kita berperang demi kehormatan, demi agama kita, demi masa depan Palestina. Allah bersama kita. Allahu Akbar. Serentak para pejuang itu menjawab dengan penuh semangat. Teriakan itu bergema di lorong sempit, seolah menembus dinding-dinding tanah menuju langit yang pekat. Malam itu, meski sebagian besar warga Gaza hanya bisa bertahan di balik puing-puing, para pejuang terus merencanakan perlawanan baru. Mereka sadar, Israel tidak akan berhenti setelah kehilangan ribuan tentaranya. Justru kebencian Zionis akan semakin membara. Namun bagi para pejuang, darah syuhada bukanlah akhir, melainkan bahan bakar untuk melanjutkan jihad. Keesokan harinya, serangan udara Israel benar-benar mengguncang Gaza tanpa henti. Pesawat F-16, drone bersenjata, dan artileri berat menyalakan api di setiap sudut kota. Jeritan perempuan dan anak-anak bercampur dengan suara adzan yang tetap dikumandangkan dari masjid yang tinggal separuh berdiri. Di antara puing-puing itu, seorang bocah kecil bernama Ayub memeluk tubuh ayahnya yang sudah tak bernyawa. Air matanya jatuh, tapi mulutnya berbisik. Abi, aku janji akan jadi mujahid. Aku akan melanjutkan perjuanganmu. Kata-kata polos itu didengar oleh beberapa pejuang yang kebetulan lewat, dan hati mereka kian mengeras oleh tekad. Sungguh, generasi Palestina lahir dari darah dan air mata, namun mereka selalu tumbuh dengan iman yang tak pernah layu. Di sisi lain, pasukan Israel mulai kehilangan kendali psikologis. Kabar tentang 3.333 tentara yang gugur di Gaza menyebar cepat di antara unit-unit militer. Banyak tentara muda yang menolak turun ke garis depan, ketakutan setelah melihat bagaimana tank Merkava mereka hancur dalam sekejap oleh ranjau dan rudal buatan lokal. Di medan perang, banyak tentara Zionis yang menjerit histeris karena perangkap Palestina begitu mematikan. Mereka menyadari, meskipun teknologi mereka canggih, semangat jihad para pejuang jauh lebih dahsyat. Salah satu tentara Israel yang berhasil ditangkap, dengan wajah pucat ia berkata kepada pejuang Palestina yang menahannya, "Kalian tidak takut mati? Kalian melawan meski tahu akan kalah persenjataan." Seorang pejuang muda menjawab dengan lantang, "Kami tidak takut mati. Karena mati di jalan Allah adalah kemenangan sejati. Sedang kalian hanya berperang demi uang dan kebencian." Ucapan itu menusuk hati tentara Israel tersebut, dan ia hanya bisa tertunduk, kehilangan semangat bertarung. Hari-hari berikutnya, Gaza semakin diselimuti kegelapan. Listrik padam, makanan semakin menipis akibat blokade ketat, obat-obatan hampir habis. Namun meski tubuh mereka lapar, jiwa para pejuang tetap kenyang oleh iman. Dalam doa-doa malam di bawah langit yang penuh dentuman rudal, mereka selalu memohon, "Ya Allah, kuatkan langkah kami, terimalah syahid saudara kami, dan jangan biarkan tanah suci ini jatuh ke tangan para penindas." Di tengah situasi mencekam itu, Brigade Al-Qassam bersama kelompok perlawanan lain meluncurkan serangan balasan besar-besaran. Roket-roket ditembakkan ke arah pos militer Israel, dan beberapa drone buatan Palestina berhasil menghantam konvoi logistik musuh. Serangan itu membuat Israel semakin marah, tapi sekaligus menunjukkan kepada dunia bahwa Gaza tidak pernah menyerah. Namun harga yang harus dibayar sangat mahal. Ribuan warga sipil gugur, ratusan keluarga musnah, dan kota Gaza berubah seperti padang pasir penuh debu. Tangisan anak-anak terdengar di mana-mana, tapi yang paling memilukan adalah ketika seorang ibu yang kehilangan 4 anaknya berkata dengan tegar kepada wartawan asing, "Israel bisa membunuh anak-anakku, tapi mereka tidak bisa membunuh Palestina dari hatiku. Anak-anak lain akan lahir, dan mereka akan melanjutkan perlawanan." Kata-kata itu viral, membuat dunia tersentak, namun juga membuat Zionis semakin beringas. Malam terakhir, Gaza kembali diguncang oleh serangan besar. Api menyala di hampir setiap sudut kota, dan langit berwarna merah menyala seperti neraka. Para pejuang berkumpul di garis depan, mengangkat senjata mereka tinggi-tinggi. Anwar Houri berdiri di depan, suaranya lantang menembus pekat malam. "Saudaraku, mungkin malam ini kita akan gugur. Mungkin darah kita akan mengalir membasahi tanah Gaza. Tapi ingatlah, kita mati bukan sia-sia. Kita mati demi Al-Aqsa, demi Palestina, demi Islam." "Allahu Akbar!" teriak para pejuang serentak,
dan mereka pun maju ke medan pertempuran dengan takbir mengguncang langit. Peluru berdesing, roket beterbangan, tank Israel meledak, dan darah para syuhada membasahi tanah yang mereka cintai. Di balik semua itu, suara azan masih berkumandang, seolah menjadi saksi bahwa Gaza memang tidak pernah menyerah. Di balik tangisan anak-anak Gaza, ada senyum syuhada yang menyambut kemenangan abadi. Di balik reruntuhan bangunan, ada doa yang terbang menembus langit. Dan di balik kegelapan malam Gaza, ada cahaya jihad yang tak akan pernah padam. Allahu Akbar. Kemenangan hanyalah milik Allah. Dan Gaza akan selalu berdiri dengan kehormatan. Ya Allah, turunkanlah keadilan-Mu di muka bumi. Selamatkan saudara-saudara kami di Palestina dan di seluruh penjuru bumi yang tertindas. Hancurkanlah kekuatan kaum zalim, dan kuatkanlah hati kaum mukmin yang berjuang di jalan-Mu. Jangan biarkan kami menjadi saksi yang diam atas kejahatan. Jadikan kami bagian dari pembela kebenaran, walau hanya dengan doa dan air mata. Amin ya Robbal Alamin. Semoga kisah ini menjadi bahan renungan untuk kita semua bahwa kesombongan manusia tak pernah menang melawan keadilan Allah. Jangan pernah berhenti mendoakan saudara-saudara kita yang tertindas, dimanapun mereka berada. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Dan ingat, langit tak pernah diam saat kezaliman merajalela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.